warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama gua Alfoda Dimas Cahaya. Gua mahasiswa CCTFTI jurusan Internet System Automation. Pada hari ini kita semua bakalan ngebahas tentang Artificial Intelligence. Sebelumnya apa sih Artificial Intelligence itu? Artificial Intelligence itu adalah kecerdasan teknologi yang dibuat manusia agar bisa menyaingi manusia juga. Ya bisa dibilang sih kayak manusia nih, cuman tuh dalam bentuk robot lah. Nah sebelumnya kan Artificial Intelligence ini juga punya plus minusnya. Plusnya itu ya seperti yang gue bilang, itu bisa nyaingin manusia, dan minusnya bisa menggantikan manusia, atau yang paling parah mengancam menggantikan posisi pekerjaan manusia. Nah, gue di sini pengen nanyain pendapat teman gue, plus minus dari adanya Artificial Intelligence itu apa sih? Dimulai dari Agung nih. Kalau menurut gua artificial intelligence itu pasti plusnya banyak ya, apalagi kayak bantu manusia mulai dari faktor sektor kayak pembangunan, apa aritmatika sampai pekerjaan. Tapi kalau minusnya sudah pasti banyak juga, kayak sedikitnya lapangan kerja. Dia memakan lapangan kerja banyak banget, gede, kayak provider internet yang di UK, lu tau nggak? Ya, salah satunya ya, tapi pasti masih banyak lagi tuh. Yang 55.000 orang itu. Iya, 55.000 orang. Iya sih, itu kacau banget sih. Iya, kacau banget. Itu pecah sih. Oke. Kalau dari Agung gitu ya. Itu aja menurut gue. Coba kalau dari Haki gimana? Kalau dari gue sih dari plusnya dulu ya. Ya, plus boleh. Kalau bisa dibilang AI itu kerjanya cepat dibanding manusia. Karena AI, robot kan. iya, nggak capek juga. Iya. Terus ya kerjanya lebih pintar lah dibanding manusia, ya kan? Iya. Terus kalau minusnya nih ya, tadi si Agung bilang itu menguntungkan bagi manusia, tapi bisa dibilang manusia yang kaya, yang miskin, ya nggak sih? Yang miskin makin miskin ya. Iya. Benar. Yang kaya makin kaya. Benar. Ya kayak diibaratkan perusahaan punya banyak karyawan, setengah karyawannya diganti sama AI. Ya dia nggak perlu ngeluarin uang banyak untuk ngegaji karyawannya lagi. Kan? Iya. Ya udah kekayaannya ya udah gua aja yang ngambil. Nah, sisanya gua serahin ke robot nih gitu kan. Parah, Ya. faktor society. Kalau menurut Ferdi gimana? Gue nambahin aja sih yang sama yang dibilang Haki. Untungnya emang kita bisa hemat banyak biaya, tapi kerugiannya kita makin tergantungan sama teknologi. Nah, Sumber daya manusia juga makin nurun. ya. Banyak lagi sih. Kalau dari Pagi? Ya kalau menurut gue sih kita ngambil plusnya aja sih, soalnya AI itu lebih banyak membantu sih kalau menurut gue. Kayak teknologi contohnya kayak HP, telepon gitu kan, seperti TV, ya laptop. Tapi juga ada minusnya juga. Kalau menurut gue itu minusnya kayak ya betul kata Agung sama kata Haki, dia yang ngurangin lapangan kerja orang asli gitu ibaratnya. Ya. Dan kalau menurut gue AI itu masih banyak, ibaratnya masih belum perfect lah. Jadi lebih prefer manusia kalau untuk dalam sektor pekerjaan lah kalau menurut gue. Ya bantu manusia juga Iya. ya. Jadi Pertama ngebantu manusia ya, dan kedua ya emang lebih bisa lebih apa ya, lebih detail juga bisa sih kalau Iya, manusia. malesnya itu AI. Soalnya kan kalau menurut gue ya AI itu kayak pekerjaan sebelumnya itu disamain sama seterusnya gitu. Iya, Kalau dia manusia kalau kan bisa diimprove ibaratnya. Yang repetisi dia pasti Takutnya benar ada terus kan. kerusakan. Iya. Iya. Ya bener sih yang kayak kalian bilang semua. Dari AI itu ya ada positif sama negatifnya ya. Negatifnya yang kayak Fagi bilang nggak bisa diimprove, tenaga kerja skill kerjanya bakalan di situ-situ aja, Iya, pasti. nggak bakal ada penambahan. Dan kalau menurut gue ya AI itu bisa lebih bahaya nggak sih, soalnya takutnya kerusakan atau apa gitu kan. Ya Iya. waktu itu sempet gue lupa ada di mana, ada yang kebakaran karena robot atau apa gitu. Oh, sempet terjadi. Iya sempet
tapi gue lupa di mana. Ya pokoknya semuanya ada plus minusnya. Ada plus minusnya lah. Ya gue pengen ngajak kalian berdiskusi lagi nih, kalau ini kan di bidang pekerjaan sekarang, di bidang sekolah pendidikan. Waduh. Wah kalau sekolah sih Lebih kacau lagi Nah, kan nggak parah. sekarang kan AI itu kan udah berkembang pesat ya, di mana, di pekerjaan ada, di pendidikan ada, lo nyari makanan ada, minuman ada. Ya kalau dari minuman apa sih, Family Mart ada robotnya yang buat. Kalau buat tugas-tugas sekolah kita hitung siapa sih yang nggak tahu ChatGPT. Iya. Yang nggak tahu ChatGPT udah deh. Sama gue Nggak pernah dengar ketinggalan juga, kayaknya. ada di Cina, dia itu jadi setiap ada ulangan atau apa dia kayak dipakein headband. Oh gitu. iya, gue pernah lihat tuh Iya. beritanya. Nah itu jadi kita bisa, jadi gue itu bisa tahu kapan muridnya fokus atau enggak, jadi kayak ada lampu gitu. Iya, Dan iya. kalau misalnya muridnya nggak fokus, kayak kita nggak fokus dikit aja itu notifnya langsung ke Iya, kiri. kayak ntar ada warna gitu kan. Iya. Warna merah kayak dia lagi mikirin apa gitu. Kalau Kalau menurut hijau gue lagi itu fokus lebih, gitu. lebih ke plusnya itu ya, jadi gue itu tahu nih murid maksudnya bisa fokus atau enggak. Dan minusnya kalau menurut gue itu terlalu Strict ya. iya strict sama ngebebani sih buat si murid Ya. sendiri. Soalnya gue dengar juga katanya kalau lu ngelamun sedikit aja kayak lu lagi ngelamun nih, itu ke detect-nya lu nggak fokus. Iya benar. Jadi kesian si murid juga maksudnya. Tiba-tiba kan kalau misalnya itu nggak fokus sendiri kan notifnya langsung kekirim sama orang tua, dia juga nanti kena marah pasti. Oke, Gua oke, gitu. oke. Gua sih masih pengen ngajak kalian berdiskusi ya. Tadi bisa kita asumsiin aja itu sebagai pendisiplinan karakter Iya. siswa nggak sih? Nah, kan yang pengen gue bahas ini nih, kayak AI ini berkembang pesat juga di bidang pendidikan. Contohnya yang kayak gue bilang tadi, ChatGPT. Nah kan sekarang banyak tuh ya kayak siswa-siswa yang mereka nggak tahu mau ngerjain apa, mereka nggak belajar, apalagi kita Iya benar. kita di Indonesia habis ngerasakan lost learning gara-gara COVID-19. Yang pastinya kan Jadi tambah males sih. iya tambah males, wawasan berkurang, ilmu juga kurang. Banyak lah pokoknya ya dampak dari COVID-19. Pas COVID-19 hadir, di situ ada ChatGPT. Nah, ya, Pas banget ya timingnya. Iya. Kayak Di situ ada ChatGPT yang ngegantiin kerjaan kita. enaknya itu kalau pakai ChatGPT dia tuh mudah, waktunya kayak nggak Lebih perlu singkat, kan? iya simple Nah, banget gitu. iya. Mana lagi bahasanya yang fluent ya, yang kayak Iya. bahasa formal bagus, terus jawabannya perfect lagi kayak. Ya, Gue takutnya itu ChatGPT bisa ngerusak kreativitas anak bangsa. ya, makanya Nah itu minusnya, Nah, pasti di banyak sini- yang nyontek. Iya. di sini gue pengen ngajakin kalian diskusi nih, kayak dampak plus minus adanya AI di masa pandemi terutama di bidang pendidikan tuh apa sih? Tuh, coba dimulai dari tadi deh. Sebenarnya bagus sih kalau buat di bidang pendidikan, kita mau nyari pelajaran apa aja itu ada, kalau kasih soal bisa dijawab, tapi itu harus balik lagi ke diri kita mau nggak belajar. Ya, Kalau kita cuma ketergantungan cari di situ, ya pengetahuan kita kapan berkembangnya. Itu sih, di situ minusnya. Kalau dari aku Balik lagi tadi yang udah gue bahas tadi kan. ya Kalau plus minusnya mulai dari bahasa yang bagus, formal, jawaban yang perfect itu udah untung banget buat mahasiswa, apalagi siswa-siswa. Kalau minusnya ya salah satunya itulah yang tadi dibahas. buku Dia kayak- pengetahuan elektronik lah ya. Dia ngerusak bangsa, kayak yang pakai ChatGPT itu bakal nggak kreatif lah. Iya. Dia tuh beda sama orang-orang tua yang dulu kerjanya itu pakai otak, mereka ngebikinnya semuanya. Jadi sekarang itu tinggal openai.com udah cari aja gitu semuanya, Nggak bisa selesai. explore sendiri Iya. ya. Kalau dari pagi Ya kalau menurut gue di plusnya itu sih lebih gampang untuk cari informasi ya, lebih gampang dan lebih ibaratnya lu dipermudah lah untuk ini. Tapi kalau minusnya itu ya kita jadi males Iya, bener. males buat kayak ibaratnya searching di Google aja buat nyari semua artikel satu-satu aja jadi males kalau pas ada ChatGPT. Jadi kayak nggak Iya. kreatif gitu kan. Iya, tapi tergantung orangnya juga sih, balik ke Iya, diri sendiri. balik ke Kalau diri misalnya dia lebih prefer ke ChatGPT, ya belum tentu dia malas juga. Bisa jadi ya dia cari apa kayak yang lebih detail atau apa. Mungkin dia lagi nggak ada waktu atau nge-search di
forum atau gimana gitu kan. Pas sudah ketemu pelajarin lagi. Iya, dipelajarin lagi. Tapi kalau untuk yang ketemu langsung copy paste itu yang males, itu yang salah. Apalagi di parafrase langsung ya, Iya. biar nggak ketahuan dari AI. Jadi kalau menurut gue sih itu tergantung ke individu masing-masing sih. Iya, benar. Benar. Iya, kalau individu lu emang bawaannya ya emang ada sifat Males. males ya berarti emang males. Gak mau tahu. Iya. Ya ibaratnya kayak cuma tahu jadi gitu. Ya udah. Kalau dari Haki Itu minusnya. Kalau dari gue sih ya plus minusnya udah disebutin pada ya anak-anak ya. Iya. Tapi menurut gue kan anak-anak zaman sekarang tuh udah pakai AI, jadi lebih lambat lah kerja otaknya. Nanti ntar di masa depan kerjanya pakai AI lagi, ya sama aja dong. ngentengin ya, Iya. gampangin. Terlalu memudahkan manusia gitu. Makanya harus dibatasin juga, jangan terlalu bergantung. Benar-benar. Biar imbas negatif tuh nggak terlalu lah. Ya gimana sih kayak UTE Serius. kita dengerin sama-sama dan semuanya lah ya pendapatnya, pokoknya make sense lah, ada baik ada buruknya juga. Sama gua juga ingin ngajak kalian berdiskusi lagi nih, kayak tentunya AI kan juga meranah ke bidang transportasi seperti Gojek, Grab, Uber, Oh iya. dan banyak lah ya, pokoknya kayak kereta aja pun sekarang bisa pakai AI loh. Iya, udah ada. Ya online tiket ya lo masuk AI kan. Nah menurut lo tuh kalian lah ya, adanya AI di ranah transportasi itu justru memperbaik keadaannya apa memperburuk? Kayak misalkan gue jelasin ya sedikit tentang AI di ranah transportasi. Kemudahannya ya kita melakukan transaksi jadi lebih gampang, karena bisa top up lewat online banking, GoPay mungkin ya. Iya benar. Terus bagi orang yang malas bawa cash atau iya, benar. kayak teledor, kelupaan, gampangan, jadi apa? Bisa ya apa? Tinggal scan di kereta pakai HP, transaksi lewat. Itu masuk ke AI ya? Iya masuk AI. Ya transaksi online lah intinya. Dan buruknya kan ya yang tadi kayak kita bahas di awal, pas itu menggeser pekerjaan manusia. Yang awalnya di tiketing kita ke orang, Mbak bayar ini tiket bla 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 bla, cabut. Sekarang kita kan tinggal gini doang. Ya. Justru itu memperbaik apa memperburuk keadaan sih? Kalau kayak gitu coba. Kalau dalam bidang transportasi nih, gue pernah lihat Uber US yang pakai AI, tau nggak? Dia kayak mobil tapi nggak ada pengendara. Oh. Jadi kalau dilihat sisi plusnya itu ya banyak ya, mulai dari keamanan. Keamanan juga nggak bisa dibilang bagus ya. Soalnya gue pernah ngeliat ada namanya di YouTube Tesla Fails. Kalian tau nggak? Dia kayak pakai AI. Teslanya itu nabrak, padahal di depan itu udah ada orang. Di dalam sensornya nggak ada orang. Bayangin. Akurat banget ya. Iya, nggak akurat dia. Jadi kalau menurut gue plusnya itu mungkin dari sisi pembayaran. Itu pasti mudah banget ya, tinggal scan, pakai chip atau kartu ya. Iya. Tapi kalau dari minusnya, wah dari keamanan passengernya masih belum bisa diakui ya. Mungkin passenger sama orang dan sekitarnya mungkin. Iya. Masih butuh improvisasi lah. Iya. Biar perfect. Iya. Lanjut ke Ferry. Gue cuma mau lanjutin contoh dari Agung. Minusnya dari contoh Agung sih, kalau misalkan ada Uber tanpa supir, itu pasti bakal ngurangin lapangan kerja nggak sih? Iya benar. Iya. Orang yang jadi supir tuh bakal kurang dikit malah. Pasti kan. Juga pas contohnya pas kita beli tiket bisa dari HP langsung pakai chip, itu orang yang kerja dulu jagain tiket kan jadi gak ada kerjaan lagi. Oh iya, kayak tiket gitu-gitu ibaratnya. Iya, yang jagain gak ada dong. Kayak baru kemarin ya, wire tiket ya di website. Wah. Iya, Coldplay. Coldplay. Siapa tuh pakai yang bot tahu? Coldplay itu. Iya, ada yang pakai bot apa gitu. Ada sih nih yang ngor bertiga cuman gak ada yang dapet. Asik. Iya, kita nggak ada yang dapet ya. Kayak jadi ngomongin Coldplay nih. Iya, nggak apa-apa. Dari Yaki. Kalau dari gue sih, ya kalau misalnya manusia kan punya feeling ya, AI nggak punya feeling. Kalau misalnya kayak kendaraan itu,
itu bisa. Berat banget. Manusia itu punya feeling dia. Kalau AI nggak punya. Intuisi lah. Iya. Kalau misalnya nabrak ya, dia udah ditabrak aja tuh kucing meninggal sama AI. Sensornya gagal gitu, nabrak ya nggak ada bilang maaf, nggak ada dikuburin gitu aja langsung. Iya. Lewat lagi, Mau lanjut nyalain- aja langsung. Mau nyalain siapa AI? AI mah robot ya. Tapi kalau manusia ya kalau ada sesuatu yang nggak bisa ditabrak kayak makhluk hidup ya pasti dihindarin lah. Iya gitu sih. Walaupun ada accident pun mereka bisa bertanggung jawab. Iya. Ya, kalau AI mah ditanya Ya bisa dibilang AI itu bisa menghapus sisi kemanusiaan sih. Iya, iya. Ini berat banget nih bahasanya nih. Wow. Berat banget. Keren. Ya pendapat kalian semua keren. Nah gue mau lanjut ke pertanyaan terakhir. Apabila artificial intelligence itu dihapuskan dari dunia ya, maksudnya ternyata di dunia itu benar-benar gak ada artificial intelligence, itu tuh dampaknya tuh untuk perkembangan manusia tuh bakalan lebih susah, apa mereka biasa aja atau justru kayak bagus banget? Gimana ya, kalau menurut gua masih nggak bagus sih. Kalau menurut gua nggak apa-apa di dunia ada AI, tapi kalau bisa ya jangan terlalu dimudahin deh manusia. Peneliti pasti banyak tuh yang nyari-nyari AI buat apa, dibantu lagi, di-improve gitu. Pokoknya semakin bagus kesana kesini pasti ya bentar lagi pasti ada roket AI, ya kan? Iya, keren banget. Buat penemuan kalau menurut gua setuju, tapi kalau buat dari lapangan kerja, lu bayangin aja orang Indonesia populasi yang gede banget gitu, Iya. taksi Bluebird diganti semua sama AI gimana? Wah itu kasihan banget kan. Iya. Udah itu aja sih dari gua. Ferdi? Kalau dari gue sih nggak usah dihapusin ya. Soalnya AI itu udah ciptaannya bagus banget loh. Bener. Buat apa dihapusin? Udah membantu kita dan mudah. Tapi balik lagi ke diri kita masing-masing. Jangan terlalu tergantung sama AI. Manja gitu ya. Ya dibalik semua positifnya itu ya balik lagi sih banyak juga negatifnya. Ya intinya masih masih dibatasin, harus sama rata, nggak usah terlalu bergantung sama AI. Kalau menurut gue betul kata Ferdi sih, gue dukung opini Ferdi. Iya, soalnya menurut gue emang AI itu harusnya dibatasin bukan dihapus. Soalnya ibaratnya kalau AI dihapus, kita mau hidup di zaman sekarang dihapus itu kita mau ngapain? Ibaratnya kayak kita mau berburu lagi di hutan. Ibaratnya kan kalau AI kita tinggal telepon atau nge-search di Google atau apa, kita buka aplikasi. Ibaratnya sayur nyampe ke rumah. Oh iya. Iya. Makanan nyampe, apa nyampe. Terus kalau nggak ada AI gimana? Bener. Kan nggak bantuin emak ke pasar lagi dong. Iya. Ya kalau menurut gue sih AI sih perlu ya buat perkembangan manusia. Perlu. Iya perlu Pasti, banget. pasti. Tapi ya tergantung government mau pakai AI itu secara bijak atau enggak. Ya. Benar. Kalau misalnya government kita nyadar kalau manusia di negaranya tuh butuh pekerjaan, ya seharusnya nggak dipakai AI semua deh kayak gitu. Iya benar. Iya. Mungkin untuk di beberapa ini aja instansi gitu atau perlu. Lebih ke arah pabrik gitu ya. Iya. Yang repetisi capek gitu, tapi harus perfect terus bikinannya. Soalnya nggak semua apa ya, kayak nggak semua hal itu harus pakai AI kalau menurut gua. Ya ada yang pakai, ada yang enggak. Oke. Ya pokoknya bisa gue simpulin kalau sebenarnya AI itu nggak perlu dihapus dan nggak perlu lebih bagus karena takutnya yang pertama manusia kasihkan ya. Iya, kasihkan banget tuh. Kasihkan banget kan manusia. Tugas gue mah kerjain aja udah ada AI ini. Chat GPT. Karena ada orang tuh yang nggak tahu diri kan kayak udah nemu yang gampang terus dipakai ya ntar nggak bisa improvisasi lah, yang jeleknya di situ. Iya. Ya pokoknya ya di dunia ini nggak ada yang perfect deh. Benar. Ya sekian
sekian sih dari podcast ini bakalan gue tutup ya. Di sini gue Alfo dari Mas Cahaya. Sekali lagi gue ingatkan di sini gue bersama Agung, Haki, Ferdi dan Fagi. Terima kasih, kami dari Dua Isa 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune next episode guys. Dadah.